Baik, terima kasih. Silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4 meninggalkan room. Kelompok 2 nanti tetap bersiap-siap ya. Adik-adik jangan langsung melakukan aktivitas lain, tapi lihat BLC-nya dulu, dicek-cek juga ya. Nanti untuk kelompok 2 secepatnya kita kasih kabar kalau sudah siap. Silakan. Dan untuk kelompok 1 tetap di sini. Pak Samsul sudah saya jadikan co-host. Sepenuhnya saya Ya, serahkan Bu, sudah kepada saya Kak rekam, Nikma Bu. untuk memberikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mungkin stay dulu ya sebentar ya. Jadi nanti tadi sudah disampaikan oleh Bu Anafa jam untuk yang pagi itu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 kita manage nanti jam 8 sampai jam 9.45 ya. Jam 8 sampai 9.45, kemudian rehat 15 menit, kemudian jam 10 ya masuk di kelompok 2. Dan kelompok 2 jam 10 sampai dengan jam 11.45 ya. Karena sampai duhur lah, dan duhur ini ya adik-adik ya. Setelah itu kita rehat, kelompok 3 masuk jam 13 sampai jam 14.30 itu udah mau asar ya. Sekitar 14.30 nanti lanjut berikutnya 14.30 sampai jam harusnya kan ini 16. ya sampai jam 16. Satu setengah ini ya jadinya ya. Mbak, jam 16 tanpa istirahat seperti itu ya Kak ya. Ya, nggak apa-apa istirahat nanti gampang. Kayak kemarin. Oke, gitu ya. Baik, silahkan yang di luar kelompok 1 boleh leave room. Baik, adik-adik kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini masih melanjutkan agenda 2 ya. Sinkronus yang terakhir 3JP. Adik-adik masih punya asinkronus juga 3JP. Silakan mengerjakan tugas atau mungkin sudah selesai ya untuk mengerjakan tugasnya ya. Baik, ini sudah kelas kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik semuanya. Semangat pagi. Pagi, yes, terus Luar biasa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah dan juga rahmatnya kita bisa berkumpul di majelis ini ya untuk melanjutkan materi kita di agenda 2. Sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Adik-adik yang saya sayangi, bagaimana semalam tidurnya, bisa nyenyak? Alhamdulillah nyenyak, Bu. Alhamdulillah nyenyak ya. Tugasnya masih bisa ditolerir ya. Insya Allah untuk hari ini pun adik-adik masih mengerjakan tugas, insya Allah masih ringan ya. Apa namanya, tingkat kesulitannya ya masih bisa ditolerir lah. Adik-adik masih bisa duduk, fokus, mungkin tidak lebih dari 1 jam, insya Allah bisa diselesaikan ya. Tapi silakan untuk mengumpulkan energi dan tenaga ya untuk nanti di agenda 4 ya. Nah, maka supaya tidak ngumpul di agenda 4 ya, adik-adik kalau sekarang sudah memiliki
core issue yang fix ya, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, maka segera itu ya dikelola ya dari core issue itu yang ada, kemudian mencari penyebab-penyebabnya sekaligus mencari solusi kreatifnya ya. Kata orang Jawa itu nyicil ya. Jadi kita nyicil kerjaan kita, mengangsur agar nanti saat agenda 4 ya, agenda 4 itu kita mulai di hari Senin ya, 21 Juli sudah ada coaching pembelajaran agenda 1, 2, 3, dilanjut di hari Selasanya ya. Itu sudah mulai bertumpuk nanti ya penugasan untuk adik-adik karena kita setting, kita desain di situ penugasan-penugasan pada saat asinkronus adalah dalam rangka untuk menyelesaikan dokumen rancangan aktualisasi sebelum diseminarkan. Tetap semangat ya. Semangat ya adik-adik ya. Baik, seperti biasanya berikan senyum yang termanis, senyum yang tulus, senyum yang ikhlas di kelas kita pada pagi hari ini. Mas Rosa kan kalau senyum gitu kan luwih enak ya Mas dipandang itu daripada cemberut gitu rasanya ki artinya ya opo gitu ya kalau ngelihat itu sedih apa gimana gitu ya. Tapi kalau tersenyum itu enak ya dilihat itu membuat hati nyaman gitu ya, tentrem gitu nggih Mas? Nih, Ya. Baik, adik-adik yang saya sayangi, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin melihat pemahaman adik-adik di agenda 2 ini dengan tools Mentimeter ya. Sudah biasa kan ya pakai Mentimeter. Saya izin share screen dulu. Mana tadi aplikasinya? Oh ya, sorry. Menti. Silahkan dibuka, boleh di PC adik-adik atau laptop atau boleh pakai HP. Silahkan dimasukkan kode ininya. Itu ya, silakan adik enter the codes-nya 57548502. Ada yang kesulitan masuk ke Mentimeter? Bisa semua ya.
Baru satu orang yang input jawaban. Nilai-nilai dasar PNS. Ada berapa materi? Ada yang sudah benar menjawab, ada yang masih belum tepat atau masih kurang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9. Kurang satu ya adik-adik ya? Kan 10 orang berarti kurang satu yang belum submit. Ini Mas Zanuar, kita anggotanya berapa? 10 kan? Mas Zanuar ada di kelas ini enggak? Enggak ya? Kita berapa Mas Rozak di kelas kita? Ada 10, Bu. Ada 10, Ibu. Ya. Kita tunggu yang satu lagi belum muncul atau sudah bisa connect Mentimeter atau masih ada kendala? Oke. Ada 6 materi terkait nilai-nilai dasar PNS. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif. Ya. Oke. Baik adik-adik, kenapa di agenda 2 ini saya mencoba kembali melihat pemahaman adik-adik semuanya terkait dengan agenda 2. Jadi sekali lagi coba kita simpulkan bersama ya. Artinya kita mengingat bersama-sama terkait agenda 2. Agenda 2, nama agendanya yaitu agenda apa adik-adik? Nilai-nilai dasar Nilai-nilai dasar PNS. PNS. Ada berapa materi? Ada berapa berarti? Ada 7. Ada 7. 7. Yang pertama, Berorientasi pelayanan. Pelayanan. yang kedua, Akuntabel. Akuntabel. ketiga, Kompeten. Kompeten. 4, Harmonis. Harmonis. 5, Loyal. 6, Adaptif. yang terakhir, Kolaboratif. Kolaboratif. baik ya. Yang masih nilainya atau materinya kolaboratif bisa dipahami nggak adik-adik?
Bisa, Bu. Bisa. Ya, Insya Allah, ya, insya ya. Allah. Insya Kemudian Allah. yang menyampaikan materinya itu masih ada 4, bisa dipahami ya adik-adik? Nah, Bisa. Bisa ya. Sebetulnya sudah disebutkan ya, di situ ada pelayanan, tapi dilengkapi ya, tidak hanya pelayanan, berorientasi pelayanan. Kemudian 2 akuntabel. Pelayanan dan akuntabel ojo didadekke siji. Beda ya, beda. Yang kedua akuntabel. Kemudian kompeten dan harmonis juga jangan dijadikan satu adik-adik ya, berbeda ya bahasannya. Kompeten sendiri, harmonis sendiri, loyal sendiri, adaptif sendiri. Terus yang terakhir adalah kolaboratif. Jadi ada 7 materi yang kita singkat dengan berakhlak ya. Bisa diingat-ingat ya, bisa dibungkus ya adik-adik. Agenda 2 adalah namanya agenda nilai-nilai dasar PNS. Ya, 7 PNS. materi. Baik, kita lanjut ke eh, pertanyaan berikutnya. Masih di kode yang sama. Apa keterkaitan agenda 2 dengan agenda 4 habituasi? Nanti gerak-gerak bisa ditambahi. Air ganti baru. Tapi anu untuk video sih. Airnya ini waktu video sih warna. Yang pas. Ya, jane kono minggu iso mlebu jane serangan kok. Jam saya. Ora akan dari pokok patung. Itu Mas, ada kelasnya ya, Pak? Oh, ini mana? Ya, itu sama depannya. Ini ceketnya, Pak. Nanti dicekit. Assalamualaikum. Pokoknya kalau kok iki karo iki. Saya oke. Radio. Ibu mohon izin, ini untuk penulisan karakternya terbatas ya, Ibu? Untuk Kayaknya jawabannya? Iya, settingannya itu enggak sih, Mbak. Oh, Kenapa? Enggak bisa. sudah ada tidak tulisannya bisa 200 lanjut. Oke. karakter. Oh, Atas sudah di nggak bisa lanjut 200 karakter. karakter ya. Ya. Ya ditulis ininya saja, secukupnya. Saya tidak setting ininya. Kurang 2 lagi.
Baik, adik-adik, coba kita cermati ya apa yang menjadi pemahaman adik-adik ya sampai dengan agenda 2 ini. Kita lihat keterkaitan agenda 2 dengan agenda 4 habituasi. Keterkaitannya adalah pada upaya untuk mengamalkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari sehingga menjadi habits. Oke? Kemudian habituasi adalah mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak PNS di satker masing-masing peserta diklat. Boleh, tidak hanya di satker sebetulnya ya. Kemudian merancang aktualisasi dari core isu yang terpilih setiap kegiatan dan tahapannya harus ada keterkaitan dengan 7 nilai berakhlak. Sebetulnya adik-adik udah paham ya, artinya keterkaitan dari agenda 2 dengan agenda 4 itu hanya membahasakan ya, menarasikannya dengan versi yang berbeda-beda ya. Saya yakin adik-adik sudah bisa memahami. Pengimplementasian nilai-nilai dasar PNS di tempat kerja, oke. Keterkaitan dengan penerapan nyata dalam kegiatan sehari-hari agar sesuai nilai berakhlak, oke. Nilai dasar PNS sangat erat kaitannya dengan habituasi dalam internalisasi dan pembiasaan nilai-nilai dasar tersebut dalam perilaku sehari-hari. Boleh. Merupakan penanaman nilai-nilai dasar PNS supaya menjadi kebiasaan yang senantiasa dapat dilakukan dalam kegiatan. Oke. Agenda 2 sangat terkait karena sebagai pedoman dalam implementasi penerapan kegiatan habituasi. Dalam agenda 2 ada tugas untuk membuat matriks yang berisi core isu yang telah terpilih di masing-masing. Kemudian apa ini? Di masing-masing instansi yang nantinya akan dijadikan bahan untuk membuat rancangan. Yang untuk membuat rancangan ya. Oke. Ini baru 9. Yang satu lagi mana nih? Yang satu lagi ada kendala? Kita tunggu yang satu lagi. Oke, yang satu lagi belum muncul juga, adik-adik barangkali ada gangguan jaringan ya, sinyal. Mungkin 9 ini sudah bisa mewakili ya. Bagaimana pemahaman adik-adik terkait agenda 2 dan agenda 4? Dari secara keseluruhan, saya melihat bahwa sebetulnya adik-adik sudah memahami ya, bahwa di agenda 2 nanti itu yang telah kita pelajari sekarang ini secara e-learning, kaitan dengan agenda 4, habituasi, bahwa nilai-nilai berakhlak, nah itu nanti setelah adik-adik internalisasi di tahapan agenda 2 ini, di agenda 2 kan kita bagaimana memahami ya. Jadi di level yang paling dasar itu memahami terlebih dahulu. Nilai-nilai apa sih di agenda 2? Setelah adik-adik paham, berikutnya kita ajak ya ke tingkatan yang agak lebih tinggi lagi, yaitu dengan adik-adik kemarin kasus mencari role model, ya kan? Di role model tersebut kira-kira sudah melaksanakan berakhlak yang mana saja. Ditambah lagi kemudian dengan benchmarking ya ke organisasi atau instansi baik pemerintah maupun swasta, nilai-nilai berakhlak atau nilai-nilai organisasi yang dilakukan apa saja.
sebagai best practice kita ya. Nah, di situ adik-adik diajak untuk lebih bisa menginternalisasi ya. Setelah tadi paham, berikutnya internalisasi. Internalisasi, oh B.J. Habibie ternyata punya apa namanya nilai akuntabel ya, punya nilai berorientasi pelayanan. Nah, maka adik-adik mencoba ya kita semua bagaimana menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita ya. Supaya kita nanti juga bisa melakukan itu ya, melakukan akuntabel, melakukan orientasi pelayanan ya, dengan memberikan pelayanan yang baik, kemudian menginternalisasi nilai kompeten seperti itu ya, bahwa seorang pegawai tidak akan bisa memberikan pelayanan dengan baik ketika tidak memiliki kompetensi. Nah, jika nilai-nilai itu sudah adik-adik masukkan ke dalam hati kita, jiwa kita, maka berikutnya baru kemudian adik-adik bisa untuk mengimplementasi. Demikian ya. Jadi di tahap keempat nanti menjembatani adik-adik untuk bisa mengimplementasikan. Karena tahap 4 itu adik-adik baru diminta produknya itu berupa dokumen rancangan aktualisasi ya. Nah, setelah itu nanti diseminarkan, itu semua masuk di rangkaian agenda 4 habituasi ya. Membuat dokumennya dulu, kemudian diseminarkan untuk disetujui atau disahkan, baru setelah itu tahapan di agenda 4 juga masih di agenda 4 yaitu mengimplementasi, di tahapan berikutnya lagi menunjukkan ya, nanti setelah mengimplementasi itu adik-adik nanti menunjukkan hasil dari implementasi melalui kegiatan seminar, laporan, aktualisasi. Gitu ya. Jadi harapannya apa? Selesai seminar, selesai Bu, saya kan udah dapat nilai yang bagus ya. Berarti saya sudah memenuhi untuk syarat kelulusan pada Latsar CPNS. Nah, what next gitu ya? Apa berikutnya? Apakah berhenti sampai di situ? Nah, ternyata adik-adik harus berikutnya menjaga ya keberlangsungan dari inovasi yang sudah dibuat tadi ya. Gitu. Jadi tidak hanya berhenti sampai adik-adik sudah lulus CPNS. Jika memang itu memungkinkan, ada dukungan dari manajemen ya, mentor, atasan langsung seperti itu adik-adik, silakan itu apa namanya diteruskan ya inovasi yang sudah dibuat ya. Apalagi jika mendapatkan bantuan anggaran, maka dikembangkan kembali ya inovasi tersebut sehingga nanti pada saatnya ketika ada monitoring ya, monitoring dari Latsar CPNS ini yang diselenggarakan setelah adik-adik dari masa 6 sampai 1 tahun, kita lihat, oh Mas Rozak, inovasimu apa Mas? Gitu. Nah, ketika nanti ada monitoring, kita lihat Mas Rozak ini inovasinya masih jalan nggak gitu ya. Oh ternyata masih jalan, bagus, ada kendala ini tapi bisa diatasi. Atau bisa jadi kemungkinan, Bu ini macet Bu karena apa namanya tidak ada anggaran untuk melanjutkan ya. Karena tidak ada dukungan sumber daya, dukungan sarana prasarananya misalkan ya. Nah maka itu menjadi bagian laporan dari kami ya selaku penyelenggara pelatihan dan juga eselon di atas kami teman-teman di Pusbangkom sebagai evaluasi ya hasil dari Monef tadi adik-adik sebagai perbaikan untuk penyelenggaraan berikutnya gitu ya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Nah, melihat kayak pola kita nanti akan seperti ini, masih semangat adik-adik? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Harus ya, Semangat, Bu. harus semangat ya. Kalau nggak semangat nggak lulus nanti kamu Mas, Mbak ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya satu lagi ya. Silahkan dijawab ya. Yang tadi belum
berpartisipasi harapannya nanti lengkap 10 orang ya. Nah, apakah adik-adik mengalami kesulitan dalam memahami agenda 2? Ya, jika iya, maka eh, bagian yang mana? Yang dirasa sulit bagian yang mananya ya. Barangkali nanti kita bisa diskusikan di room Zoom ini ya. Lima orang, masih 5 lagi, masih 5 peserta lagi adik-adik. Baik. Sambil menunggu yang lain submit, ini beberapa jawaban yang sudah muncul. Alhamdulillah ya, dari beberapa jawaban ini menggambarkan bahwa adik-adik sudah bisa memahami
meskipun di awal ya barangkali mungkin ada yang mengalami kesulitan untuk memahami materi ini dan bagaimana nanti memasukkan itu dalam matriks rancangan, tapi akhirnya adik-adik sudah paham. Itu yang melegakan bagi seorang fasilitator ya. Artinya ketika adik-adik sudah paham, berarti tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai ya. Tapi ketika adik-adik mungkin masih belum paham, maka tugas kami ya untuk bagaimana adik-adik bisa memahami sehingga nanti tidak kesulitan lagi dalam menyusun rancangan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, silakan saja kalau memang ada yang memang masih belum paham, kemudian masih mengalami kesulitan, nggak apa-apa, kita diskusi, ditanyakan gitu ya. Baik, ini ada satu yang mau ditanyakan terkait materi apa namanya soal tahapan kegiatan ya. Kemudian teknis tempat dan waktu untuk Zoom yang kurang bisa disesuaikan dengan metode daring ini. Ini apa problemnya? Maksudnya waktu untuk Zoom yang kurang ya. Ya, Zoom itu sebelum apa namanya penyesuaian surat edaran dari LAN adik-adik ya terkait apa desain pembelajaran di masa efisiensi ini paling lama Zoom itu 3 JP ya. Jadi 2 JP, 3 JP ya. Di 2 JP atau 3 JP itu harapannya sudah bisa mengcover ya dari materi kita. Namun di anggaran efisiensi ini ternyata di tahun efisiensi ada Zoom yang 9 JP ya. Dan itu terasa eh, lama ya, panjang gitu ya adik-adik ya. Karena Zoom itu memang maksimal kita itu sudah capek ya, Zoom sampai 3 JP, 4 JP itu sudah capek, udah panjang gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kurang biasanya terjadi nanti pada saat coaching ya. Pada saat coaching itu apa namanya? Di 2 CP itu kita harus membahas seluruh produknya peserta 10 orang ya. Kalau yang 11 berarti sampai 11 orang. 2 CP itu padat gitu ya, mepet. Tapi bagaimanapun juga kita harus mengikuti. Nah, adik-adik ini seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini di periode 1 kita memang masih lebih longgar, leluasa, tetapi nanti ketika sudah berjibun di belakang, 1 pekan udah disundul lagi periode kedua, 1 pekan lagi udah disundul lagi periode yang ketiga, demikian seterusnya ya, sampai nanti bulan apa namanya Desember baru selesai kegiatan latsar kita ya. Baik, ini baru berapa? 5, 6, 7. Yang lain mana ini? Bentar, kita lihat. Sejak 7, 8, 9. Masih tetap 1 orang yang belum ya. Secara keseluruhan materi berakhlak kinerja bisa dipahami dan kemudian diinternalisasi. Namun mungkin pada bagian harmonis dan kolaboratif, oh ya, nanti kita ini ya, kita jelaskan ya. Kita diskusi terkait harmonis dan kolaboratif. Kemudian yang ini. Nilai-nilai dasar PNS tidak ada masalah. Oke. Oke. Saya jawab yang ini adik-adik ya. Terkait dengan tahapan kegiatan ya. Materi soal tahapan kegiatan. Jadi di matriks rancangan aktualisasi itu setelah kolom kegiatan dilanjutkan dengan kolom tahapan kegiatan ya. Apa isi tahapan kegiatan? Tentu ya, namanya tahapan itu kira-kira hanya cukup 1 atau lebih dari 1, adik-adik. Lebih dari 1. Yes ya. Yang Lebih namanya dari tahapan 1. tentu dia akan lebih dari 1 ya. Sehingga di tahapan itu adik-adik menjelaskan ya, menjelaskan apa namanya tahapan-tahapan atau urutan-urutan kegiatan. Saya contohkan, misal ya.
Kalau kemarin yang disampaikan oleh Mas siapa kemarin itu ya, melakukan kegiatan sosialisasi gitu ya. Sosialisasi apa misalkan. Nah, melakukan kegiatan sosialisasi ini kan ada tahapannya ya. Adik-adik bisa mencantumkan di tahapan tersebut misalkan satu, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor ya. Jadi melakukan konsultasi dengan mentor ini boleh di apa namanya disebutkan di tahapan kegiatan, setiap awal tahapan kegiatan boleh, atau adik-adik melakukan konsultasi itu hanya di saat kegiatan di awal saja ya. Di kegiatan pertama di perencanaan. Silakan saja dikondisikan, tidak masalah ya. Kalau mau disebutkan di setiap awal tahapan kegiatan juga boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menentukan materi sosialisasi ya. Menentukan materi sosialisasinya kira-kira apa. Kemudian yang ketiga, menentukan tanggal ya, tanggal, tempat, sosialisasi ya. Atau mungkin kalau misalkan nggak perlu tempat ya, karena sosialisasi itu dilakukan melalui media sosial atau dilakukan secara daring gitu ya, berarti kita nggak perlu tempat, hanya menentukan waktunya ya kan. Tuh. Setelah menentukan temanya, materi, menentukan waktu. Kemudian berikutnya yang ketiga, menentukan apa namanya objeknya atau sasarannya, atau mungkin bisa dibalik ya. Oh tidak masalah ya, menentukan objeknya. Siapa kira-kira yang akan diberikan sosialisasi ini? Atau mungkin itu tidak terbatas untuk masyarakat secara luas atau hanya untuk internal di satker adik-adik atau apa, itu perlu dibahas. Kemudian yang berikutnya menentukan apa namanya media sosialisasi ya. Media sosialisasi ini apakah sosialisasi ini nanti akan dilakukan disebar melalui media-media yang dipunya oleh satker adik-adik, baik itu IG, kemudian grup WA ataupun media sosial yang lainnya, atau dilakukan secara daring misalkan ya. Seperti itu. Yang terakhir, melakukan sosialisasi atau melaksanakan sosialisasi. Gitu ya. Jadi tahapan sebelum sosialisasi ini dilaksanakan ada urut-urutan sebelumnya, gitu ya. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami yang masih bingung terkait tahapan kegiatan tadi? Mas Andi. Monggo Mas Andi mau apa? Iya, Bu, mau tanya lagi terkait tahapan kegiatan tersebut kan tadi ada konsultasi, terus menentukan objek, kemudian sosialisasi ya, Bu. Itu kan dikatakan ada 3 tahapan kegiatan. Terus kemudian di kolom selanjutnya kan ada output ya, Bu. Output itu kan bukti kegiatan tersebut. Ya. Kemudian di kolom selanjutnya kan keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak ya, Bu. Nggih. Ya. Yang mungkin yang mau saya tanyakan, keterkaitan dengan nilai berakhlak itu dijabarkan secara umum dari tahapan kegiatan atau setiap tahapan itu nanti harus ada dijelaskan per masing-masing tahapan Bu nilai berakhlaknya. Sementara Oke. itu Bu, terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Andi. Ini untuk adik-adik semua juga ya. Ini memang sering jadi pertanyaan ya di peserta. Maka adik-adik untuk membuat keterkaitan dengan berakhlak, adik-adik cukup mengkaitkan atau menghubungkan itu dengan kegiatan secara keseluruhan. Artinya tadi kegiatannya adalah melakukan atau melaksanakan sosialisasi ya. Maka ketika adik-adik sudah melaksanakan sosialisasi itu terkait dengan nilai yang mana saja, berorientasi pelayanan, akuntabel, terus apalagi yang terkait di situ silakan dijelaskan gitu ya. Tidak perlu harus per tahapan kegiatan, nanti terlalu banyak ya.
Baik, sudah mulai lebih dipahami ya adik-adik terkait matriks kita ya di rancangan. Oke, kita cukup untuk yang di pagi ini ya untuk menggali ya sampai mana pemahaman adik-adik terkait agenda 2 ini. Nah, berikutnya nanti insya Allah kita masih punya lumayan waktunya ya adik-adik ya. Tadi mengadop, sebetulnya saya ingin menampilkan lagi hasil diskusi adik-adik, namun sebelum itu supaya waktu kita cukup, saya akan jelaskan terkait apa namanya, yang mana tadi, harmonis ya. Silakan Mbak Feby sambil saya mencari materi yang harmonis kolaboratif ya. Ibu izin bertanya, kemarin kita kan sudah ada agenda untuk menganalisis isu-isu kontemporer menggunakan AKPL, lalu USG, lalu sampai ke Fishbone, sampai kemarin kita disuruh membuat matriks tahapan-tahapan itu. Lalu besok ketika coaching dengan mentor, apakah isu itu dapat berubah sesuai dengan arahan mentor atau memang isu yang kita pilih itu ya besok sampai kita aktualisasi dan presentasi. Oke. Baik Mbak Feby ya. Jadi tugas ini sebetulnya sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Adik-adik ketika di awal mengikuti pelatihan ini mendapatkan agenda 1, ya kan? Di sana ada mata pelatihan analisis isu kontemporer, ya kan? Tentu di agenda 1 adik-adik itu biasanya sudah diarahkan untuk mengidentifikasi isu ya. Mengidentifikasi isu di satkernya masing-masing ya. Mengidentifikasi isu itu tentu kalau namanya identifikasi kan adik-adik pasti tidak hanya menemukan satu isu, pasti ada beberapa isu, ya kan? Nah, dari isu-isu nanti ini adik-adik sudah diarahkan tuh oleh fasilitator untuk menganalisis ya. Menganalisisnya mau pakai APKL, USG, sampai akhirnya ketemu satu core isu. Gitu ya Mbak Feby ya. Sampai akhirnya ketemu satu core isu. Nah, bagaimana Bu? Apakah ini tetap seperti tugas-tugas kemarin atau kalau misalkan ada perubahan boleh atau tidak? Jadi, adik-adik ketika mengidentifikasi isu, nah ini masih bisa berubah ya. Masih bisa berubah. Isu-isu apa yang diidentifikasi. Kalau saran saya, kalau yang untuk core isunya, jika memang itu sudah disetujui oleh mentor atasan adik-adik, maka besok lagi untuk membuat matriks di rancangan nggak usah berubah lagi, ya. Tetap itu saja yang dipakai, ya, karena kita sudah mulai mengerjakan step by step, ya. Namun, ya, kecuali jika kemudian ada permintaan dari mentor atau masukan dari mentor untuk Mbak Feby, kamu kayaknya kalau ini susah nanti Mbak untuk implementasinya aktualisasi 1 bulan itu, kayaknya nggak ada anggarannya, ini nggak ada untuk dukungan satplasnya misalkan. Maka Mbak Feby nanti silakan berganti sesuai dengan arahan dari mentornya, begitu ya. Jadi masih ada kesempatan kalau memang adik-adik terpaksa harus mengganti isu core-nya ya terutama ya. Jadi kalau isu-isu yang lain itu sebagai pelengkap ya nanti adik-adik ya untuk kita analisis. Tapi kalau yang core isu kalau memang sudah fix itu pakai terus yang itu ya. Tidak perlu berubah lagi ya. Kecuali tadi itu ya. Oke gitu ya Mbak Feby ya. Baik, adik-adik ini coba saya apa namanya share screen ya untuk materinya Ada lagi. yang angkat tangan lagi, Kak. Oh ya, Mas Udin. Oke, Bu. Melanjutkan pertanyaan dari Mbak Amel tadi terkait tentang mentor. Eh, dari kemarin itu kan tentang core issue dikonsultasikan ke mentor. Itu saya pribadi kan masih bingung.
kapan waktu konsultasi itu? Apakah nanti pada waktu coaching itu sendiri atau gimana? Karena kan ketika kita memutuskan core isu itu kan setelah analis isu kemarin kan kita sudah dengan metode itu kan kita sudah menemukan. Cuman kita belum bisa mengkonsultasikan ke mentor yang Ibu maksud itu. Apakah nanti ketika coaching atau gimana itu, Bu? Terima Ya, kasih. baik. Bagus ya, Mas Udin ya. Adik-adik, jadi sebetulnya adik-adik melakukan konsultasi itu tidak harus menunggu saat agenda 4 coaching ya. Nah, di awal pembelajaran sebetulnya saya sudah menyampaikan bahwa silakan mulai dari saat ini adik-adik sudah menggali informasi, baik itu melalui observasi, ya pengamatan secara langsung, walaupun adik-adik di kantor itu baru sekitar mungkin nggak sampai 1 bulan ya. Atau dengan wawancara. Wawancara itu ya diskusi ya, adik-adik melakukan diskusi dengan teman-teman di kantor, senior-senior, atau bahkan mungkin langsung konsultasi dengan mentornya. Jadi dengan mentor ini mungkin adik-adik agak takut ya, tapi kalau yang di sekolah kan dengan kepala madrasahnya kan kita sudah deket ya. Artinya kita setiap hari kan ketemu. Boleh dong, maksudnya bisa kan adik-adik menyempatkan diri untuk mohon izin Bapak, mohon izin Ibu, misalkan apa namanya, ini terkait dengan penugasan di apa namanya, Latsar CPNS ya, kami nanti diminta untuk menyusun sebuah rancangan aktualisasi. Ini kita mulai mengidentifikasi isu-isu. Kira-kira menurut Bapak, menurut Ibu gitu ya. Nanti isu yang mana ya Pak yang kira-kira yang bisa apa namanya saya angkat begitu ya. Jadi adik-adik sudah dari sekarang pun melakukan konsultasi ya, berkonsultasi dengan mentornya, dengan atasan langsung sudah lebih bagus ya. Karena adik-adik nanti tidak hanya di saat coaching itu baru memulai untuk konsultasi, itu sudah agak terlambat ya. Karena kan sebaiknya dari sekarang itu sudah dimulai. Nah, siapa mentor adik-adik itu kami dari Balidiklat biasanya nanti akan bersurat ya, atau bahkan mungkin sudah ya Pak Nitya ya. Nah, silakan adik-adik sudah mulai bisa berkonsultasi dengan atasan langsung adik-adik atau mentornya yang ditunjuk sebagai mentor nantinya. Seperti itu. Itu ya Mas Udin ya. Jadi nggak harus nunggu coaching. Ya, berarti mentor itu dari atasan kita sendiri, ya, Bu? Bukan Betul. dari panitia. Ya, mentor adik-adik itu atasan adik-adik di Satker ya. Jadi yang bisa membimbing adik-adik untuk menyusun rancangan aktualisasi ini dengan baik ya. Dan paling tidak memiliki power ya, wewenang ya di Satker adik-adik sehingga nanti bisa untuk mengarahkan ya. Gitu ya. Dan mentor itu kemarin kita sudah bahas ya kayaknya itu ya di apa pertemuan awal sekali ya. Di pertemuan awal sekali atau di waktu dinamika kelompok saya lupa ya. Mentornya itu adalah atasan langsung ataupun kepala ya mungkin ya biasanya ya. Kalau di madrasah ya kepala madrasahnya. Kalau adik-adik misalkan di kantor Kemenak ya misalkan adik-adik ada di seksi ya berarti nanti kasihnya seperti itu. Di perguruan tinggi menyesuaikan ya adik-adik ditempatkan di mana ya nanti siapa atasannya di sana. Gitu. Jadi silakan ya Mas Udin ya, mulai dari sekarang nanti bergerak cepat ya. Ya, Bu. Sudah punya isu, silakan disampaikan ya ke atasannya. Pak, saya memiliki apa beberapa. Jadi diawali dulu dengan mohon izin Bapak Ibu, kami ingin berkonsultasi terkait dengan penugasan kami di Latsar CPNS, yang mana harus membuat sebuah rancangan aktualisasi. Dan dimulai dengan identifikasi isu. Biasanya para mentor itu sudah paham karena mereka kan berulang ya menjadi mentor di beberapa pelatihan Latsar seperti itu. Nah, kira-kira dari isu-isu yang sudah saya identifikasi ini menurut Bapak yang mana ya kira-kira yang bisa untuk meningkatkan layanan kita yang memang benar-benar itu urgent harus segera kita selesaikan permasalahannya seperti itu. Gitu ya Adik-adik ya.
Baik, saya izin share screen. Memang kemarin saya baru menjelaskan yang nilai ini saja ya, berorientasi pelayanan ya, karena kemarin kita lebih banyak diskusi. Nah, hari ini saya jelaskan yang berikutnya ya, adik-adik ya. Kita ini berorientasi pelayanan. Ini kemarin kita sudah di sini ya, berorientasi pelayanannya sudah sampai ke apa namanya 4 kuadran ya. 4 kuadran ini yang adik-adik harus pahami kemarin ya. Jadi setiap nilai itu intinya ada di 4 kuadran ini ya. 4 kuadran itu terdiri dari definisi, kemudian kalimat afirmasinya ya, kalimat penegasan ya. Kalimat penegasan yang mana harapannya nanti bisa merubah, mengajak mindset adik-adik, pola pikir adik-adik untuk menuju ke arah sini ya, bahwa di nilai berorientasi pelayanan adik-adik nanti itu mesti punya komitmen ya untuk memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Yang berikutnya di kuadran itu ada keywords-nya atau kata kunci dan juga kode etik atau panduan perilakunya. Nah, ini yang adik-adik pegang ya dalam setiap nilai. Ini baru berorientasi pelayanan. Kemarin sudah kita bahas di kelas besar. Nah, sekarang kita lanjut ke akuntabel ya. Nah, di akuntabel ini tujuannya adalah untuk mengaktualisasikan nilai akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas jabatannya ya. Jadi di akuntabel ini definisi dari akuntabel sendiri itu adik-adik bertanggung jawab untuk kepercayaan yang diberikan. Kira-kira apa keywords yang bisa kita pegang untuk akuntabel ini? Yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Nah, kira-kira bisa nggak kita ya nanti melaksanakan untuk kita bisa memiliki keywords ini ya, yang bisa kita pegang ya adik-adik ya. Integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Nah, kemudian untuk kalimat penegasnya ya adik-adik ya, yaitu bahwa kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan ya. Ketika adik-adik nanti misalkan kayak tadi melakukan kegiatan sosialisasi ya. Kira-kira ada nilai akuntabelnya atau tidak di sana? Ada pastinya ya, karena apa? Jika sosialisasi itu tidak dilaksanakan, tentu adik-adik tidak bisa dibilang bahwa adik-adik itu sudah akuntabel ya, atau sudah bisa menerapkan nilai akuntabel pada kegiatan yang mana? Kegiatan pelaksanaan sosialisasi tadi, ya. Nah, untuk panduan perilakunya, yaitu melaksanakan tugas dengan apa adik-adik? Jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, ya, integritasnya tinggi, gitu ya. Kemudian apalagi menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, ya. Jangan mentang-mentang kalau misalkan di kantor itu, oh ini nggak beli, oh ini semuanya gratis, oh ini ada disediakan. Ya, nanti kita penggunaannya itu secara sembarangan ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Ini nanti kalau kita sudah memiliki jabatan. Ini pada nilai yang akuntabel ya. Kita lanjutkan ya, nanti sampai pada yang harmonis dan kolaboratif ya, karena memang kita belum terlalu eksplor ya untuk nilai itu ya. Jadi ini sebetulnya bahasan adik-adik pada saat self learning ya, itu harus sudah memahami ya, karena saat itu belajar mandiri adik-adik baca modulnya, ada bahan paparannya begitu ya. Kita sekarang ke kompeten. Harapannya nanti adik-adik setelah mempelajari, mengetahui, memahami terkait dengan kompeten ini bisa mengaktualisasikan. Jadi ujungnya seluruh nilai itu adik-adik bisa mengaktualisasikan ya. Nah, apa yang ada di dalam kompeten? Kompeten itu merupakan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ya. Jadi jangan puas dengan yang kita punya sekarang.
Misalkan Mas Andi kemarin guru ya Mas ya? Eh, Nggih, Bu, guru. Oke, Mas Andi sebagai guru, maka guru bahasa Indonesia ya kemarin ya Mas ya. Kalau sebagai Nggih, guru, guru bahasa Indonesia, Bu, di maka MTS. guru itu kan harus pembelajar ya adik-adik ya. Kalau guru males belajar ya ketinggalan ya nanti ya. Jadi terus harus senantiasa update ilmunya. Apa sih yang baru di bahasa Indonesia misalkan gitu. Atau kalau seandainya ilmu di bahasa Indonesia itu masih sama dari zaman dulu sampai sekarang, maka Mas Andi harus mengembangkan dengan apa? Misalkan metode pembelajarannya, ya, atau media yang dipakai Mas Andi untuk ngajar, ya jangan jadul-jadul amat kan kita sudah kebutuhan dari siswa itu sudah semakin meningkat, meningkat, maka kita harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, untuk itu kan tentu kita harus memiliki kompetensi ya adik-adik, memiliki kapabilitas di dalam tugas kita tersebut. Jadi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Apa keywords-nya? Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya. Jadi kalau sekarang itu harapannya ASN itu yang agile gitu ya, yang lincah, yang ASN yang tidak apa namanya, tidak pasif gitu ya adik-adik ya. Karena itu tuntutan kita ya sebagai seorang ASN. Maka di dalam kompeten ini learning agility itu diperlukan ya. Jadi bagaimana kita itu senantiasa pikiran kita itu kreatif, berkembang ya. Tidak kemudian menerima apa yang ada. Misalkan Mas Andi sebagai seorang guru, guru tiap hari masuk, udah menyampaikan ilmunya, udah pulang, besok lagi begitu diulang-ulang tanpa memikirkan bagaimana dari perkembangan ilmu pengetahuan untuk kita bisa menyampaikan yang terbaik buat siswa-siswi kita ya. Termasuk juga di dalam tools atau sarana-prasarana yang kita pakai untuk menyampaikan transfer knowledge tadi. Ahli di bidangnya. Nah, jadi kalau misalkan Mas Andi di bahasa Indonesia, spesialisasinya tentu Mas Andi tidak atau kurang ketika menyampaikan materi bahasa Inggris misalkan ya, atau menyampaikan materi bahasa Arab. Karena masing-masing kita punya spesialisasi ya. Atau mungkin adik-adik yang jabatannya sebagai penghulu atau penyuluh, kemudian diminta untuk mengajar gitu ya di bahasa Indonesia atau apa, barangkali juga akan tidak maksimal di sana karena kita ahli di bidang kita masing-masing sehingga kita bisa profesional di bidangnya. Kita memiliki expert ya di bidang kita gitu ya adik-adik ya, keahlian. Kalimat afirmasinya apa? Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas baik. Adik-adik yang saya sayangi, kalau misalkan nanti adik-adik menjelaskan ya, mendeskripsikan pada kolom keterkaitan dengan agenda 2 ya, kegiatan-kegiatan dengan agenda 2, adik-adik bisa mengutip ya ataupun di panduan perilaku atau kode etik ini sebagai panduan adik-adik ya. Halo. Itu ya. Jadi nanti untuk mendeskripsikan pada kolom yang keterkaitan agenda, adik-adik bisa memakai narasi yang di sini sebagai panduan adik-adik untuk mendeskripsikan keterkaitannya sesuai dengan kegiatan adik-adik. Bisa diolah, bisa dikembangkan ya. Hanya ini panduannya. Baik, kita lanjutkan. Ini di kompeten, yaitu ketiga. Yang berikutnya adalah di harmonis ya. Di harmonis sama juga nanti hasil belajarnya adalah mengaktualisasikan atau mengimplementasikan nilai harmonis. Nah, di harmonis sendiri tadi ini definisinya saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian keywords-nya adalah peduli, kemudian perbedaan, selaras. Afirmasinya apa? Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Maka adik-adik nanti bisa
berpedoman pada kode etiknya ini ya untuk menuangkan di dalam kolom keterkaitan agenda bahwa di dalam nilai harmonis itu kita menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, harmonis ini biasanya identik dengan perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan kasta, perbedaan agama, ya kan, keyakinan gitu ya adik-adik ya. Kemudian perbedaan suku, bahasa dan sebagainya ya. Maka bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan adanya beberapa perbedaan-perbedaan tadi. Nah, di kantor contohnya misalkan adik-adik ada beberapa mungkin yang memiliki agama berbeda ya, maka tentu akan timbul ya hal-hal yang bisa menimbulkan konflik. Nah, itu dari sisi perbedaan agama. Dari sisi perbedaan suku saja juga bisa ya adik-adik ya. Maka bagaimana kita bisa menjalin lingkungan kerja yang kondusif dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Ini diharmonis ya. Tadi yang menanyakan atau mungkin masih belum memahami ya terkait harmonis, silakan ya. Mungkin adik-adik gini pertanyaannya, Bu, kita sulit ya menerjemahkan harmonis itu di dalam kegiatan kita ya gitu ya. Maka adik-adik bisa saja nanti melihat dari beberapa panduan yang di sini ya. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain gitu ya. Maka kalau misalkan kita lihat di contoh kegiatan tadi melaksanakan sosialisasi bla bla bla. Kira-kira masuk nggak nilai harmonis di sana adik-adik? Coba, terutama yang tanya tadi, yang bertanya, maksudnya yang menyampaikan penjelasan terkait harmonis tadi, kira-kira masuk nggak nilai harmonis di dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi tadi? Masuk napa mboten? Bisa kita masukkan ya adik-adik ya, bisa itu membangun lingkungan kerja yang kondusif ya. Artinya dengan adanya sosialisasi maka informasi tersampaikan dengan baik ya. Nah, informasi tersampaikan dengan baik tentu mungkin menghindari ya ada miss, ada kesalahpahaman atau mungkin ada informasi yang belum tersampaikan seperti itu ya. Sehingga lingkungan tetap bisa berjalan dengan kondusif. Kemudian juga menolong orang lain. Ya tentu ya menolong orang lain ya karena kan dalam sosialisasi itu kita menyampaikan informasi ya sehingga membantu orang lain yang sebelumnya tidak paham menjadi paham terkait sosialisasi yang kita sampaikan. Sosialisasi tentang apa. Jadi silakan adik-adik nanti menerjemahkan ya, mendeskripsikan keterkaitannya itu seperti apa. Yang paham tentu adik-adik sendiri ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, loyal. Di dalam loyal itu definisinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya. Adik-adik loyal ini berat ya untuk bisa kita laksanakan ya. Bagaimana loyalitas kita sebagai seorang pegawai itu nanti akan teruji ya, benar-benar teruji ketika adik-adik sudah terjun secara langsung di beberapa kegiatan sesuai dengan tusi jabatan adik-adik ya. Dan di situ ada benturan. Ada benturan itu artinya ketika adik-adik mengalami problem ya, baik itu problem mungkin keluarga atau problem di kantor sendiri, yang mana kita dituntut ya untuk menyelesaikan atau kita pada posisi di mana ya. Kita pada posisi di mana ketika kita harus dihadapkan dengan urusan bahwa oh ini urusan keluarga juga penting. Ada saudara meninggal atau kerabat dekat mengalami kecelakaan atau sebagainya, sementara adik-adik itu juga tenaganya juga diperlukan oleh organisasi.
Maka di sini diuji bagaimana loyalitas adik-adik terhadap organisasi. Kira-kira lebih berat yang mana ya? Nah, itu silakan. Nanti karena hal-hal yang seperti itu akan kita hadapi ya, akan kita hadapi. Terus bagaimana kita memilih dan memilah, artinya ketika kita misalkan meninggalkan atau mengutamakan keluarga, apakah ya bisa dijamin pekerjaan kita, tenaga kita di organisasi kita itu tidak terganggu seperti itu. Atau kalau misalkan kita memilih di organisasi, karena adik-adik kan di awal itu sudah di apa namanya, adik-adik sudah hafal belum Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia ya. Jadi kita itu sebagai pegawai mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi monggo silahkan bagaimana nanti kita memanage ya tugas-tugas kita selesai, urusan pribadi kita juga bisa selesai. Apa kata kuncinya? Komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, pengabdian. Kalimat afirmasinya, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etiknya ini ya, silakan nanti adik-adik bisa jadikan panduan. Kemudian yang berikutnya adalah adaptif ya. Nah, adaptif ini definisi dari adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan ya. Kata kuncinya apa? Inovasi, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Nah, di keywords-nya ini adik-adik terkait dengan inovasi bahwa adik-adik nanti tidak harus sesuatu yang baru ya di dalam membuat inovasi ya. Misalkan di tempatnya Mas Andi benchmarking ke tempat madrasah yang lain misalkan ya. Di madrasah yang lain itu sudah melaksanakan pembelajaran atau mungkin guru bahasa Indonesia yang lain ya. Dia menerapkan pembelajaran dengan media apa misalkan ya, bla bla bla. Oh, ternyata di tempat kita benchmark itu ketika guru bahasa Indonesia menerapkan media dengan menggunakan media ini bisa meningkatkan minat peserta ya, atau minat siswa untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan pelajarannya ya mungkin kalau yang enggak ini yang enggak suka itu membosankan ya. Bukan bukan memusingkan ya adik-adik, tapi membosankan ya. Kalau matematika kan memusingkan gitu ya. Di bahasa Indonesia mungkin agak membosankan gitu ya. Seperti itu. Maka bagaimana seorang guru bahasa Indonesia bisa menerapkan metode atau media yang baik dalam pembelajarannya sehingga bisa meningkatkan minat ataupun prestasi siswa. Nah, Mas Andi sudah benchmark di tempat lain dan di tempat lain tersebut sudah dibuktikan ya bahwa itu bisa meningkatkan secara signifikan. Maka Mas Andi bisa mengadopsi ya dari hasil benchmark tersebut. Itu juga inovasi ya karena di tempat Mas Andi belum dilakukan ya. Maka itu boleh dikatakan itu inovasi ya. Kita mereplikasi dari yang sudah ada tetapi di tempat kita belum ada, itu bisa adik-adik ya. Oke, panduan perilakunya ini cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif ya. Ini yang adaptif. Kita ke nilai yang terakhir ini indikatornya, nanti silahkan yang terakhir ini kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif itu membangun kerjasama yang sinergis ya. Sinergis. Dan biasanya kalau kolaboratif ini adik-adik kalau membuat kegiatan yang mana di dalam kegiatan itu melibatkan pihak lain ya kan? Pihak lain misalkan ada adik-adik menggandeng tim IT atau adik-adik perlu dengan tim guru-guru misalkan ya ada musyawarah di antara guru-guru untuk menentukan sebuah inovasinya
maka tentu di dalamnya pasti akan ya ada penerapan nilai kolaboratif dan juga harmonis ya. Jadi kalau harmonis dan kolaboratif itu eh, kuncinya bahwa adik-adik itu ada interaksi ya di dalam kegiatan tersebut dengan orang lain ya. Pasti nilai kolaboratifnya ada dan nilai harmonisnya ada. Jadi kalau kayak tadi melakukan kegiatan sosialisasi, maka tentu mungkin adik-adik di dalam membuat desain sosialisasi perlu diskusi dengan temannya ya. Nah, silakan itu dimasukkan nilai harmonis atau kolaboratif. Bu, kalau misalkan saya kerja sendiri saja, gimana? Ya, kalau misalkan kerja sendiri, adik-adik mengerjakan sendiri, ya silahkan. Pasti ada nanti nilai ya berakhlak yang lainnya yang bisa dimasukkan di situ. Misalkan akuntabel, gitu ya, akuntabel, kompeten, gitu ya. Kalau sudah bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri, kan adik-adik pasti punya kompetensi ya. Jadi nilai kompeten masuk di situ. Adik-adik pasti akuntabel ya, karena tanggung jawab ya. Sampai di sini untuk apa namanya bagaimana nanti membreakdown nilai-nilai ke dalam kegiatan bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi untuk kolaboratif, panduan perilakunya ini memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian kedua, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ya. Kadang yang peserta Latsar CPNS ini adik-adik biasanya lebih kreatif-kreatif ya yang sekarang. Ada yang apa namanya bisa bekerja sama dengan dinas yang lainnya. Dulu pernah, nggak tahu nih di tahun berapa ya, saat itu saya jadi coach, dia ambil proyeknya itu pengelolaan sampah di sekolah ya. Dia bekerja sama dengan dinas apa itu, adik-adik yang ngurusin sampah tuh. Nah, dia bekerja sama dengan itu eh, lebih bagus ya, maksudnya karena bisa berkolaborasi ya kan dengan stakeholder eksternal kan berarti itu ya tidak hanya di internal sekolah atau adik-adik di internal Kemenak kabupaten ataupun kota atau di kampus saja tapi sudah lintas ya lintas kementerian itu berarti itu bagus ya sangat bagus. Demikian adik-adik sebagai gambaran bagaimana nanti kita memasukkan ya nilai-nilai ini. Ini kayaknya udah selesai. Nggak perlu. Nggak perlu juga. Oh ya, akhir. Itu penjelasan terkait dengan nilai-nilai di agenda 2 ini. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya adik-adik ya. Mas Andi, pripun? Ibu, alhamdulillah sudah lebih memahami lagi terkait penguatan materi yang barusan, Bu. Oke, baik. Sudah nggak bingung lagi ya untuk memasukkan nilai-nilai itu kita sesuaikan dengan kegiatannya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang terkait, nanti adik-adik bisa panduan ke ini ya. Ini yang materi yang saya tampilkan tadi sudah saya tempel belum di BLC? Belum, Bu. Bu. Oh ya, nanti saya tempelkan di BLC ya. Nggih. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi? Mbak Alifah bisa dipahami ya? Mas Udin sakit Mas? Bisa, Bu. Mas Fauzan, gimana Mas Fauzan? Itu bisa dipahami. Oke. Mas Andi sampun, Mbak Ana Wahyu sakit nggih? Nggih, Bu, alhamdulillah sampun. Oke, Mas Samsul. Alhamdulillah sampun dipahami, Bu. Sudah Nggih. dipahami. Ya. Rancanganmu sudah selesai, Mas?
rancangan masih proses sampai kemarin itu book metrik itu, Iya. tapi kayaknya mau ganti isu yang lebih sederhana saja gitu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Silakan didiskusikan ya. Kalau rancanganmu udah selesai, wah ajaib bener, wong coachingnya belum kok sudah selesai. Oke, Mbak Amel, bisa dipahami ya, Mbak? Sakit, Bu. Oke, Mas Rohim, pripun Mas Rohim? Aman Bu, stabil. Oke. Nah, sebentar, siapa nih yang belum? Mas Rozak? Oke. Ya, insya Allah Bu, sambil terus dipelajari, sambil nanti konsultasi dengan orang-orang sekitar. Oke, baik ya. Bersemangat ya. Oke. Baik adik-adik, itu materi yang ingin saya sampaikan ya pada pembelajaran kita di pagi ini. Nah, sekarang saya ingin, ini kita masih punya waktu, oh masih ada waktu ya. Di akhir nanti kita coba buka menti lagi ya. Saya ingin melihat bagaimana paling enggak dari agenda 2 ini adik-adik ada sesuatu yang diingat ya. Di agenda 2 kita bikin ya semacam vote gitu ya nanti ya. Untuk kita tampilkan di Mentimeter seperti kegiatan di awal tadi. Baik. Nah, sebelum ke sana adik-adik pada agenda 2 ini mengapa agenda 2 itu dia itu core-nya ya. Core-nya untuk rancangan aktualisasi karena di agenda 2 ini nanti adik-adik itu harus ya harus mengurai ya nilai-nilai tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ya. Maka dari situlah akan kelihatan bahwa adik-adik itu sudah memahami ya, sudah memahami bagaimana mengkaitkan ya antara berakhlak tersebut dengan beberapa kegiatan kita sebagai pedoman ya adik-adik nanti ketika masa habituasi dengan implementasi selama off 1 bulan. Nah, di 1 bulan tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang akan adik-adik lakukan, maka silakan di-manage ya. Di-manage itu artinya adik-adik memanage ini sudah bisa mulai dengan setelah matriks rancangan di poin berikutnya itu kalau nggak salah poin berapa ya? GH HI, sekitar itu ya. Di poin itu adik-adik membuat schedule-nya ya atau jadwal kegiatan adik-adik selama 1 bulan ya. Nah, itu penting dirinci benar-benar ya. Jadi selama 1 bulan itu dimulai dari adik-adik setelah seminar rancangan aktualisasi, besoknya itu sudah mulai penentuan jadwal untuk off selama 1 bulan ya. Di pekan pertama ya, hari pertama 1, 2, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu adik-adik ngapain aja ya. Sesuaikan itu dengan tahapan-tahapan kegiatan yang sudah disusun di matriks. Sudah disusun di matriks. Nah, maka internalisasi yang kemudian diimplementasikan ya pada saat off itu diuji di sana ya. Diuji di sana bagaimana pelaksanaan orientasi pelayanannya, bagaimana akuntabelnya gitu ya. Nah, nanti adik-adik ketika di seminar rancangan itu kan baru membuat apa namanya konsepnya ya bahwa kegiatan saya Bu, di kegiatan saya yang pertama nanti akan mencakup nilai orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Nah, wujud dari itu nanti akan di 1 bulan selama adik-adik melaksanakan aktualisasi. Benar nggak sih kegiatan pertama ini itu di sana menyangkut nilai orientasi pelayanan, akuntabel, dan sebagainya. Maka nanti adik-adik dituntut untuk bisa menunjukkan
evidence atau bukti dukung ataupun bukti fisiknya ya. Misalkan Mas Rozak itu melakukan kegiatan sosialisasi, maka nanti Mas bukti dukungmu kamu udah sosialisasi gitu ya. Oh, ada Bu, ini Bu foto. Nah foto ini so mbok gawe, kamu aja pertemuan di mana, kapan, nggak ngerti itu fotonya mbok tunjukkan sekarang. Maka yang lebih autentik lagi, buktinya bisa dengan semacam daftar hadir ya, ditunjang dan didukung dengan adanya materi-materi sosialisasi atau bahkan mungkin video yang real time ya. Video yang nanti diunggah video tersebut diambil URL atau linknya saja. Nah itu lebih paten gitu ya. Itu ya Mas Rozak ya. Itu baru satu kegiatan loh adik-adik ya. Belum kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Misalkan ada yang saat itu membuat papan informasi apa gitu ya. Nah, papannya ini kudu ono ya. Maka papan ini harus ada. Bu, apakah nanti papannya harus dibawa kembali di kelas Semarang ya, Bu, untuk ditunjukkan ke penguji ya? Iya, kalau papan itu adik-adik kesulitan ya. Kalau banner itu bisa. Kadang ada yang bawa banner gitu ya. Banner bisa. Atau kalau tidak adik-adik cukup foto papan tersebut, foto banner tersebut untuk ditunjukkan bahwa kita itu sudah membuat. Yang lebih penting lagi, sekali lagi saya sampaikan buat adik-adik semuanya, supaya tidak terlupa bahwa ketika sudah melakukan inovasi tadi itu, mau membuat papan informasi, mau makeover ruangan untuk konsultasi atau taman baca atau apa misalkan yang di sekolah-sekolah ya, maka jangan lupa adik-adik untuk evaluasinya dengan cara apa? Ya, untuk mengukur bahwa inovasi yang sudah kita lakukan tersebut ada hasilnya, bisa meningkatkan layanan kita. Misalkan kalau papan informasi, selama ini orang yang nggak ngerti informasi atau kurang kepengetahuan, maka dengan adanya bantuan papan informasi ini, informasi tersampaikan dengan mudah, misalkan ya. Gimana cara ngukurmu kalau informasi sudah tersampaikan? Ya dengan wawancara, mau dengan nyebar Google Form atau apa ya, alat tools di evaluasi yang bisa kita pakai untuk mengukur keberhasilan dari proyek adik-adik semuanya. Itu kira-kira ya. Sudah semakin jelas, nggih? Ya. Oke, baik adik-adik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Malu bertanya sesat di jalan, ya. Ya Bu, maaf Bu, tanya. Oke, monggo Mas. Tadi disampaikan oleh Ibu bahwa sebelum aktualisasi ada seminar, berarti sebelum ada aktualisasi kita ada seminar dengan coach apa, dengan siapa dan apa saja yang kiranya perlu disiapkan itu. Terima kasih. Oh, ya baik. Baik, terima kasih Mas Rozak. Adik-adik, seminar dalam hal ini itu adalah evaluasi ya. Di jadwal itu sudah ada. Kalau untuk yang periode 1, itu seminarnya nanti akan dilaksanakan di tanggal Sabtu 2 Agustus dan dilaksanakan secara daring ya. Itu 10 JP. 10 JP itu asumsinya adalah untuk 10 orang ya, 10 peserta. 1 JP-nya di hitungan kita ya, Lembaga Administrasi Negara itu adalah 45 menit ya. Jadi adik-adik nanti 1 orang seminar selama 45 menit dengan pembagian presentasi kurang lebih 15 menit, kemudian ada penguatan dari mentor, kemudian ada dari penguji ya kan. Terus di closing tanya jawab, terus di close oleh coach atau jadi moderatornya nanti coach. Ini nanti sebetulnya teknis ini nanti ya adik-adik ya saat adik-adik sudah melakukan seminar ya. Jadi seminar itu evaluasi untuk rancangan aktualisasi adik-adik semuanya. Nanti
adik-adik akan diarahkan oleh coachnya masing-masing untuk membuat bahan tayang ya, sebelum 1 hari sebelum seminar. Jadi pada saat nanti adik-adik melaksanakan seminar itu membuat bahan tayang itu yang dipakai pada saat seminar untuk ditampilkan ya, PPT. Begitu Mas Rozak ya, nggak usah khawatir, nggak usah galau ya. Nanti insya Allah akan Nggih, dilakukan oleh coachnya masing-masing pada nggih, saat matur nuwun, Bu. Oke, baik adik-adik. Mas Udin, apa ada yang mau ditanyakan? Mas Udin kemana nih? Hadir, Bu. Oh ya, kamu kayaknya kok mobile kemana-mana gitu. Meh mulang apa meh lapo wi? Tadi laptopnya mati terus pindah HP. Oh gitu. Berarti nanti kalau sudah dapat tunjangan, nah, beli laptop yang baru ya Mas. Sing apik. Ya, oke. Baik adik-adik semuanya, sebentar ini saya bukakan. Jadi kalau di bahan tayang itu mungkin saya belum share ya. Silahkan adik-adik membuat, bentar. Ya intinya bikin kayak semacam eh, quote gitu ya. 1 atau 2 kata ya, ya maksimal 3 kata saja. Hmm, apa namanya? Terkait dengan bagaimana penyimpulan adik-adik atau adik-adik mendapatkan apa di agenda 2. Misal ya, ini saya berikan contoh. Misalkan di agenda 2 itu ada adaptif tadi. Di adaptif itu kan ada inovasi. Maka quote kita misalkan seperti inovasi tiada henti, gitu ya. Nah, adik-adik boleh dari berakhlak kan banyak tuh. Silakan untuk membuat apa namanya 1 sampai 3 kata lah ya. 1 sampai 3 kata untuk menyimpulkan materi di agenda 2 ini. Saya share screen buat ada. Internetnya agak putus-putus adik-adik di sini. Bentar masih loading.
Sudah kelihatan belum adik-adik? Belum, Bu. Oh, sampun Ibu. Sudah terlihat. Sudah ya. Silakan dimasukkan, tapi masih tetap sama yang tadi ya. Silakan dimasukkan enter code-nya. Nih, adik bisa. Saya ingin tahu kira-kira apa ini. Ini termasuk inovasi juga ya. Inovasi berkata-kata. Panjang banget. 1 sampai 3 kata, Mas, Mbak. Berakhlak adalah jati diri ASN. Berapa kata itu? Ya bolehlah 3 kata. Adalahnya nggak usah ya. Harmoni kunci prestasi. Oke. Jujur, melayani, dan menghargai. Yes. Nggak harmonis, nggak manis. Manis banget. Harmonis dalam keberagaman. Oke. Setia, tulus, konsisten. Kreatif, inovatif, solutif. Toleransi menjaga instansi. Loyal dulu sebelum royal. Oke. Baik adik-adik, keren ya. Ini kenapa ini? Ini gagal fokus atau gimana nih? Panjang banget ini. Baik, adik-adik yang saya sayangi, demikian ya pembelajaran kita di agenda 2. Ini sudah tersinkronus yang terakhir ya. Harapannya siapapun nanti coachnya di kelompok 1 ini, silakan adik-adik mengikuti apa yang disampaikan, penugasan-penugasannya, sampai akhirnya menghantarkan adik-adik semuanya untuk bisa menyusun rancangan aktualisasi dengan baik yang akan diseminarkan dan menjadi pedoman pada saat adik-adik nanti melaksanakan melaksanakan aktualisasi. Demikian, kayaknya kita belum foto bareng ya di kelompok ini ya. Kita colek panitia dulu. Halo panitia, apakah ada di sini? Ya, Kak. Ya, kita foto bareng di angkatan ini sebelum kita akhiri pembelajaran ya, Mbak. Ini sinkronus di agenda 2. Di gerakan pertama pakai KTP ya.
Sudah ready, Mbak Nafa? Bentar, view-nya saya galeri dulu. Pak Hasbi, Pak Huda, Dimas, Mbak Aul, Pak Bayu, Putiani. Satu, dua, tiga. Silakan yang kedua. Sarangnya. Sebentar. Ada gangguan sebentar. Itu Mbak. Sebentar, ada gangguan Bu, belum saya pas. Sebentar. Oke, gerakan kedua. Saya satu berarti ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Wes Mbak. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya, kebersamaan kita selama ini. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Nikma. Bu Nikma. Terima kasih Bu Nikman. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Nah, waktu saya kembalikan kepada panitia. Silakan Mbak Anafo. Baik, terima kasih. Untuk angkatan 1 boleh meninggalkan room dan angkatan 2